menghadirkan satu sosok yang sosok ini ada sangkut pautnya dengan pencurian. Iya, kucuran duit atau kucuran uang. Yes. Sosok ini ada sangkut pautnya dengan pencurian, bisa digolongkan dengan pesugihan atau bisa digolongkan dengan iman-iman atau bahasa Jawanya seperti itu. Dan kenapa kalau kita mau menghadirkan sosok ini? Karena sosok ini sebenarnya ada dua makhluk yang tugasnya sama, tapi bentuk daripada jin tersebut beda. Tapi sama-sama kecil gitu. Biasanya kalau yang kecil mencuri itu apa aja? Tuyul. Bisa jadi tuyul, bisa jadi ada satu lagi yang dinamakan itu cuplis. Jadi cuplis itu termasuk dari golongan jin juga, dan ada tuannya, dan tugas cuplis itu juga ambil uang. Ciri-ciri daripada jin cuplis itu kalau di bangsa manusia itu sekitar berumur 9 tahun maupun 10 tahun. Itu bangsa manusia ya? Iya, seperti bangsa manusia. Itu masih bocah ya? Masih bocah. Itu lagi sama dulu itu memang dia nggak bisa dewasa, ya segitu-segitu aja. Dan dari segi energinya itu masih mumpuni cuplis tersebut. Seperti itu. Di Minang Tuyul. Itu Minang Tuyul. Tingkatnya beda ya? Tingkatnya beda. Dan kalau cuplis itu biasanya bertempat di orang yang memelihara cuplis itu biasa bertempat di kobokan atau peceran itu, atau di tempat jorok ya? tempat jorok, atau di kandang ayam. Ya, tapi sebelum itu saya kenalin dulu teman saya, saudara saya, sahabat saya. Dari Sapino. Pada malam hari ini karena tadi waktu kita mau ke sini dan nyampe depan ruangan ini itu ada sosok makhluk yang mana bisa disebut itu tuyul. Dia lari dan saya makanya penasaran, terus beristinya apa gini, punya pikiran jika lo berasa ini jadi mungkin aja lah. Tapi untuk memulai acara malam hari ini kita panjatkan dulu puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan tidak lupa kita sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Untuk seperti biasa aku mau berdoa dulu. Segala sesuatunya kita awali dengan doa karena biar mendapatkan sebuah perlindungan dan juga apa yang mau kita hadirkan tidak ada kendala. Soalnya biasanya kalau yang kita ambil itu ada dia punya tuan. Ya, tuannya itu akan connect daripada apa yang mau kita ambil ini. Seperti itu. Makanya kita harus awali dengan doa. Mudah-mudahan dilindungi jasmani dan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin ijazati lahul al-fatihah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, belum nonton, belum klik ya subscribe channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. 40 Desember menuju 1000 subscribe. Aku mau bertanya dulu nih sama Mas Satrio nih. Anda pernah belum melihat sosok cuplis itu seperti apa? Cuplis belum. Kalau belum pernah ya? Pernah. Kalau untuk Sapino sendiri? Kalau saya sih kalau melihat secara langsung enggak ya, mungkin gambar-gambaran gitu ya. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda sosok cuplis itu? Kan terkenalnya kan kalau dipanjangkan terkenalnya tuyul ya, jarang lah orang yang mendengar cuplis itu jarang. Kalau dalam dunia saya lihat di gambaran itu ya cuplis itu sosok jin yang lebih unggul dari tuyul intinya. Tingkatannya mungkin di level antara
level 3 atau level 2 gitu. Cara-cara untuk menembus itu gitu. Makanya nanti dari sini kita hadirkan sosok cuplis itu seperti apa, dan sosok cuplis itu bisa berubah-berubah wujudnya ya. Sebenarnya nggak cuplis doang sih, setiap makhluk bangsa jin ya itu bisa berubah-berubah wujud. Jadi tapi wujud pertama dari bangsa jin, manusia itu tidak ada yang tahu. Jadi manusia hanya bisa menembusnya ke dimensi perwujudan mereka yang kedua. Misalnya nggak cewek cantik, nggak kuntilanak jadi cewek cantik. Cewek cantiknya itu perwujudan ketiga, kuntinya itu perwujudan kedua. Yang ke satu kita nggak tahu. Di sini mau kita panggilkan sosok cuplis itu seperti apa. Nanti kita mau interogasi bersama Mas Satrio ya. Pantengin terus channel kami. Dan satu lagi saya apa ya? Susah ya kamu ya. Pokoknya semboyan itu cuma satu ya loh. Guyub ukun golong pikir. Ya. Salam rahayu semuanya. Sobat semuanya kan kita biasanya kan di tempat-tempat yang ekstrim. Tempat-tempat di rumah kosong, di ini teman angker kuburan. Nah kali ini kita Di mana? santai aja, santai di ruangan, di rumah. Beda sama yang dulu. Sekarang coba mau saya panggilkan, saya hadirkan di sini. Mudah-mudahan si sosok goib yang namanya cuplis itu akan hadir. Mungkin bagi kita namanya cuplis, tapi mungkin nanti dia punya nama sendiri, siapa kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan yang kita ambil ini tidak ada tuannya, walaupun ada tuannya juga tidak masalah, karena kita nanti kita tutup biar tidak bisa penembusan langsung. Ini biasa saya mau membacakan suara guyub untuk memudahkan atau penembusan dimensinya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuhliuna biha wa ghusina qulubi wa tukshaifuna biha firu qulubi ala alihi wa sahbihi asribayu qulubi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuhliuna biha wa ghusina qulubi wa tukshaifuna biha firu qulubi ala alihi wa sahbihi asribayu qulubi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahli awwaba bi futuri larifina bi hikmatika wa takrimi manasidu ya tadari wa ikramu yusana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menghadirkan sampai dong sini. Nah, ini Mas sini. Sini ya? Nah, Mas Satrio di sini. Nanti kita tanya ya. Langsung dua-duanya. Kameramen bisa agak mundur dikit biar agak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pemrosesan energi. Ini kucirannya ada 3 kayaknya ya. Ini kucir gini. Dan bajunya ini dia pakai baju segini lah, robek-robek. Nanti kita lihat. Sini aja kamu, sini. Enggak, kita nggak ngapa-ngapain, sini. Selamat malam.
Selamat malam. Malam. Ya. Ini dengan siapa saya berbicara ini? Oh, kami hanya ingin apa ya? Mencari tahu, ingin tahu. Ingin tahu tentang sosok Anda yang jarang diketahui masyarakat mungkin ya. Terus Anda ini kan bukan sok real juga, tapi kan tugas Anda mengambil uang. Sama tugasnya. Aku akan mencoba untuk menyempurnakan ya namanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Nah, kita sempurnakan. Nah, kocak ini. Nah, dia kadang-kadang suka membodoh-bodohin orang. Gue nanya. Kamu dari mana kamu? Kamu dari mana dulu? Jauh. Bukan dari sini ya? Kamu dari pedesaan ya? Iya jauh. Kamu udah punya doang belum? Nggak ada. Apa? Ini tuh titiknya tadi ada di bawah gunung ya. Gunung apa itu? Mukus. Oh, di Gunung Kemukus. Dia berada di titik Gunung Kemukus. Terus. Rambut kok keren sih. Oh, ini nggak lo? Gituin. Enggak. Aku nanya gini. Saran kamu itu diambil orang tugasmu apa? Nyari duit. Oh. Ada syaratnya nggak? Ada syaratnya nggak buat nyambil ambil? Apa? Syaratnya apa? Makannya apa? Hah? Enggak, makannya apa dulu? Tahu. Enggak, makannya apa dulu? Oh, nanya gitu. Ya, misalkan ada yang mau ngambil kamu dan yang ngambil itu udah berkeluarga, itu syaratnya apa? Nah, istri kayak kamu itu. Oh, Belum periksa. Tapi ada itu nggak sih? Tempatmu itu di mana sih? Kalau udah diambil terus ditempati di mana biasanya? Di luar rumah ya? Nah, mungkin prosedur ada yang mau memelihara cuplis, hubungin agen terdekat aja. kalau kamu ini makan tumbang nggak sih? Iya, kamu pakai tumbal nggak? Tumbang ya? Jangan bohong. Yang benar. Kamu mau permen nggak kamu? Ada permen nggak itu? Di mana? Nggak mau permen kamu? Maunya apa? Maunya apa? Susu. Kamu suka susu? Apa? Ya, nggak bisa. Kamu kalau dalam sehari bisa ambil berapa duit? Belum. Teman-teman. Oh, kamu belum pernah. Belum pernah. Kamu masih diam? Rusak terus. Iya. Enggak, itu bajumu rombeng-rombeng itu kenapa itu? Sobek apa gimana bajunya? Di bangsa busana bajunya. Oh. Tapi kamu pernah nggak sih mau diambil orang di sana, mau dijadiin anak sama orang, ada nggak sih? Di sana itu antri. Antri. Kemukus itu antri ya? Berapa nembusnya kamu, berapa nembusnya? Kan ke dukun kamu nih. Sekarang saya nih mau untuk kamu berapa? Ditarik berapa? Pun di sana. Oh, nggak ada dukun. Terus tapi memakai ritual-ritual gitu. Di sana ada kuncen. Oh, pakai kuncen. Kayak kuncen. Kamu tuh saya goblok. Kurang aja. Kamu makanya nikah, punya kayak aku. Ada ini. Nggak mau saya ini. Enggak, rambutmu tuh dikucir-kucir biar apa itu? Emang kayak gini. Oh. Kayak gini. Kamu usia berapa sih? Kalau di bangsamu kamu berusia berapa?
Ya, berapa usiamu? 300 tahun. Kamu nggak takut sih ya, pada sini kok malah baca lagi. 30 tahun di bangsa manusia. Kalau di bangsa manusia itu umurnya udah 30, tapi emang perpawakannya sebuah jin cuplis itu memang seperti Kecil. kecil. Ya sekitar anak umur 10 tahun lah. 10 tahun, 9 tahunan. Kamu di sana temannya banyak nggak? Banyak. Sini tempatnya bersih. Kalau di sana nggak kotor ya. Bersih jadi orang Bisa main air. Kalau di sana tuh becek-becek. cek perlu apa. Tapi ada nggak sih apa temenmu yang sudah ikut orang gitu, yang sudah diambil orang gitu? Banyak. Tapi punya perjanjian nggak sama bangsamu itu? Sama raja kami di sana. Iya. Berarti kamu ada rajanya juga di sana. Oh, Cuplis itu tuh cewek atau cowok sih? Oh, semuanya laki-laki. Iya. Oh, beda cewek. Kalau nama kamu siapa? Nama kamu? Asli nama kamu siapa? Nah, kamu apa? Hah? Hah? Kayak jadi gak tahu nama kamu. Hah? Kamu biasanya kalau ngambil uang itu pecahan berapa? Semintanya. Biasanya semingguan. Enggak, sehari itu udah berapa? Saya belum pernah. Belum pernah, iya. Teman saya. Kau biasanya berdua apa? Kalau yang ngambil kamu tuh satu apa dua bangsa kayak kamu gitu? Masa? Sepasang ya. Kenapa kamu kok nggak ikut orang aja? Kenapa? Apa yang nggak mau sama kamu ya? Kamu aktif soalnya di sana ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok ada yang aktif. Kamu kalau nggak di sono itu ngapain aja sih Gemukus sih? Kalau belum diambil orang gitu? Ya kamu. Main gitu. Belum ada tugas. Belum ada tugas, belum ada perjanjian ikatan gitu. Banyak pengalaman kamu. Ada di sana. Kalau mau saya tapi cari kaya. Tapi kamu harus minta dulu. Buat waktu saya dari sini. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngambil cuplis ini dengan catatan Udah nikah. harus menikah, maksimal menikah. Karena biasanya yang diambil itu kalau dia ingkar anak ya, Ya. yang diambil anaknya. Mungkin Mungkin saya persembahkan sama raja sana. kalau itu mah ya udah perjanjian kamu dengan Kerja kamu. raja kamu mau. Banyak kan? Ya, sama saya. Tapi tuyul ya nggak sih tuyul juga tuyul Beliau itu di bawah saya. di bawah kamu. Sama saya. Belum takut sama kamu. Nanti kamu satu level daripada tuyul tersebut ya. Ya, itu di bawah saya. Jadi tuan kamu ya? Tuan kamu, Matiul. Iya. Takut sama saya. Dari segi energi pun juga tuan kamu ya. Oh, gatel. Kamu pengen pulang? Udah kita pulang dulu lagi kita ambil lagi ya. Kita kamu balik. Nah, jadi gini, yang hadir tadi itu sosok cuplis dan cuplis itu banyak seperti burung tapi beda karakter dan beda bentuk. Tapi dengan sisi kerjaan atau tugas itu sama. Jadi kalau mengambil pengambilan sebuah tuyul maupun cuplis itu ada caranya dan
Ritualnya. ritualnya. Iya tadi Bapak. Dan juga harus tahu mana yang sedia rajin dan saya pernah mendapatkan dongeng dari guru saya dulu bahwasanya kalau kita ke tempat dukun yang punya tuyul, punya cuplis, jika di situ ada tuyul ataupun cuplis yang hobinya tidur, di situ tuh hobinya tidur malas-malasan, itu yang rajin. Tapi kalau di situ itu dia langsung masuk langsung dipanggil bapak gini, itu malah yang malas ya. seperti itu. Dan juga tergantung daripada harga atau mahar yang dibeli tuyulnya tadi itu. Sebenarnya kita beli barang Mas Heri. Jadi misalkan kalau kita beli itu sehari kita beli 500 dan misalkan 500 itu per satu harinya dia harus mendapatkan uang 300. Misalkan ada yang ada 200 tapi seharinya cuma mendapatkan uang 100, ada yang 500, ada yang 300, yang 5 juta, ada yang 500. Dan sistemnya kalau seperti itu, jika dia baru melakukan tugasnya ngambil uang ke masyarakat atau gimana dan nggak tahunya ini kurang nih, misalkan kurang hanya 400 ataupun hanya 300, si tuyul atau si cuplis ini mempunyai utang dan besok akan lebih harus itu ya, harus tetap lebih lagi ya. Iya, seperti itu. Di sistemnya itu seperti itu, tergantung daripada mahar yang dia berikan ke dukunnya itu lagi gitu. Ini kunjangnya. Karena dulu saya pernah nemenin itu ada di daerah Jawa, sebutin aja namanya ya, Iya. di daerah Klaten. Di Klaten itu ada, tapi agak mau nyebutin orangnya, takutnya nggak enak malah ya kan. Di situ ada salah satu dukun yang malah notabene emang dia itu suka jual beli tuyul, jual tuyul gitu. Dan begitu kita masuk ke rumah, jika yang bisa melihat tuyul itu hanya si pelaku Punya tujuan itu. yang punya tujuan. Jadi misalnya kita orang 5 masuk ini, kita tidak bisa semua melihat, tidak bisa, hanya satu orang yang melihat yang punya tujuan yang pasti. Dan untuk bisa berhasil itu pun juga harus bersama dengan wataknya kita sendiri. Otomatis kalau kita udah kayak gitu udah lupa akan kuasanya Gusti Allah kayak. Tapi jika kita mencari kayak gitu, kalau kita masih percaya sama Gusti Allah, kita nggak bakal bisa nggak bisa kerja sama sama bahasa jin tentang masalah pesugihan itu. Tapi kalau kita udah murtad, udah nggak percaya sama kuasa Gusti Allah, Itu malah berhasil ya. itu malah yang berhasil, karena itu satu jalan atau satu alur sama Jin-jin itu ya. jin itu seperti itu. Dan kalau cuplis tadi, notabene makanan cuplis jika sudah diambil oleh manusia atau udah ada tuannya, itu lebih makanannya itu lebih ke menyan, sajen, bunga ataupun gepak-gepakan begitu. Dan rumah mereka itu ada di peceren, misalnya got, ada di got atau di kandang ayam. Terus untuk perwujudan uang itu biasanya sama dukunnya itu dikasih kotak. Ada metodenya. Ada metodenya sendiri, kotak warna hitam. Dan setiap tuyul itu ngasih itu di situ ditutup, yang punya tutup. Juga itu udah ada uang. Itu untuk perwujudannya. Jadi nggak semata-mata dikasih terus Cash gitu ya. Dan kenapa uang yang diambil itu maupun cuplis itu nggak kelihatan coba? Bisa sama ya kalau manusia. Karena di situ uang Udah dibawa ke alam goib. sebenarnya bukan di bawah sih ya, lebih ke diselimuti oleh dimensi goib yang mana tidak bisa manusia lihat. Masuk iya di alamnya jin itu ya. Iya. Tapi seperti kayak benda-benda pusaka, kayak mustika apa sebagainya itu bukanlah punya
bangsa jin yang punya ataupun bangsa jin yang memakai bukan begitu. Dalam artian ini punya manusia hanya ditutup oleh dimensi goibnya, hanya diselimuti dimensi goib supaya manusia tidak bisa melihat benda tersebut. Terus gimana nih? Yang isinya yang lewat liar itu? Oh, yang di sini ya? Yang di daerah sini. Jadi gini Mas Angga, katanya warga daerah sini sering kehilangan. Mungkin kira-kira bisa apa tuh ngira-ngira apa yang benar tadi di depan ini pas kita datang ke sini lewat itu atau benar itu pelakunya, kita nggak tahu. Apa coba mau kita hadirkan? Boleh? Gitu. Ya, baik Pak. Sampai nih. Wah, Aku tak tanya. Agak kesini dong. Topnya dibuka aja enggak apa-apa. Iya, buka aja doi. Wah, keren, Pak. Ya, lagi buka ini tak pengen. Ini perwujudannya Kang Mas Satrio. Enggak gede kok, ini kecil. Maka Kecil lah aja. Maka Selamat malam. ini kayak sosok tuyul. Selamat malam. Belum baru mengakses. Selamat malam. Anda bisa bicara. Selamat malam. Malu dia. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa namanya? Ini siapa? Iwan. Namanya mana? Tinggal di mana? Oh, di situ. Kamu ada yang punya ya? Kamu diminumin apa emang yang punya? Susu. Darah ya? Yang mana? Jadi ya, beliau itu minumannya darah kan. Udah dapat banyak ya? Iya. Kamu semalam itu di target sama yang punyamu itu berapa? Oke. Menghasilkan uang berapa kamu semalam? 300. Kamu pengambilannya di daerah Jawa ya? Kok kecil 100? Masih gitu ya? Ya mungkin maharnya ke kebunnya itu ya. Ada temannya apa enggak? Sendiri? Oh, enggak ada. Udah lama di sama tuanmu itu? Tapi kamu udah dapat target malam ini? Enggak sampai tanya-tanya. Belum dapat. Kalau belum dapat gimana? Dimarahin nggak sama tuanmu? Gampang. Kamu kenapa tawa-tawa? Malu kamu ya? Malu ya. Kamu pak cawat doang malu ya. Itu Malu. pakai itu loh, berapa? Kafan ya, pakaikan kafan kamu ya? Targetnya kemana ini? Ke malam ini targetnya kemana? Oh sama. 3 jam setengah 12 malam ini. Kamu kalau lihat kaca takut gak sih? Enggak ya? Enggak, dia kalau lihat kaca nggak takut. Saya lupa ya takutnya sama apa ya? Pokoknya dulu itu lihat kaca nggak takut ya. Kalau ini kepiting, Enggak, kepiting suka kamu ya? kepiting itu dia nggak takut. Ada yang salah satu yang ditakutin apa aku lupa apa ya. Kamu umur berapa tahun di sana? Umur berapa tahun?
100 tahun. Kamu nanya, kalau yang di berangkas itu nggak bisa diambil kenapa? Aku nggak bisa ngambil berangkas ya, kenapa? Enggak. Nah, kenapa? Karena nggak ada itu ya apa? Nggak ada ventilasi udara masuk. Oh, pada saudara nggak bisa ngambil ya. Kamu uang ditaruh plastiknya itu yang sampai nggak bisa masuk gitu ya, rapet terus itu juga nggak bisa ambil. Tapi kalau masih dikasih apa? Karet ya? Bisa. Kamu ngambilnya uang berapaan? Udah berapa tahun kamu di sini? Ikut tuanmu itu udah berapa tahun ikut bapakmu itu? Bapak atau ibu? Bapak. Empat. Tapi kan bapak ibu tahu sama istri masih tahu. Kamu kalau minta makan sama ibunya ya? Darah, minumnya darah. Kamu dari mana? Ngambilnya? Jauh. Aku mau nanya nih, misalkan nih ada orang yang punya pelaris apa masih bisa kamu ambil ya? Bisa ngambil. Soalnya satu itu satu apa? Tapi gimana sih? Satu golongan. Makanya nggak menjamin lah orang punya pelaris terus punya ini kok masih bisa hilang, nggak menjamin. Karena itu satu golongan, satu itu. Banyak ya satu. Berarti jam segini ini udah mulai beroperasi atau udah mau istirahat? Mau keluar. Siang, kalau siang ngapain? Nggak siang tidur. Tadi operasi malam doang ya. Ya bisa dikeluarin mas aja. Ya, terima kasih ya, kamu balik aja ke tuanmu. Kita udah Gak usah ngomong ya. nggak usah ngomong. Ya ini tadi sosok tuyul. Jadi kalau tuyul itu berbeda sama cuplis tadi. Kalau tuyul kan kebanyakan kalau tuyul kan makanannya susu seperti itu. Sebenarnya bukan susu yang diambil tapi darah. Ini yang punya tuyul itu yang ceweknya pasti sakit-sakitan masa darahnya diambil. Itu sesep itu. Kurus rasanya. Pasti kukur saja. Pasti kukur. Apa ya ada lah gitu. Dan orang yang punya itu ada ciri-cirinya ada. Tapi ya nggak bisa saya jabarkan karena nggak semua ciri-ciri itu sama. Gitu. Takutnya Tidak bisa berpatokan ya. nggak bisa berpatokan. Takutnya ntar malah jadi sujon lagi mas. Jadi susah sama orang-orang malah nggak enak. Kalau punya ya tadi. Dan sebenarnya yang dia pakai itu kan banyak orang itu pokok itu sebenarnya yang dipakai kain kafan ya. Kain kafan itu yang buat pokoknya itu kain kafan. Mas tadi gak diingetin jangan ngomong saya sini. Dia udah tahu ya. Nggak tahu. Dan sebenarnya tuyul itu bukan nggak serem sebenarnya. Karena tuyul itu sebenarnya mempunyai taring. Tidak serem. Dia ada taringnya, tuyul itu ada taringnya dan bentuknya itu bermacam-macam. Ada taring, ada ini gitu, macam-macam. Kalau nggak salah tuyul itu jalannya bukan di depan. Jadi ini kalau nggak salah ini kata kakek dulu ya jauh. Itu jalan itu kalau orang Jawa bilang kan tritis. Iya. Di pekarangan pinggir rumah gitu. Iya, kalau jalan sih. Iya. Nggak mau lihat jalan. Enggak di belakang rumah gitu dimasukin. Jadi kenapa bahan itu nggak bisa diambil itu karena apa? Penyimpanannya itu. Kayak ATM kenapa nggak bisa? Kan kata orang kan, ATM udah dipakai orang pintar gitu. Bukannya bukan karena ATM-nya yang karena goib itu nggak bisa menembus baja. Iya. Makanya aku punya uangnya tak tutup baja apa? Berdarah. Itu nggak bisa masuk bangsa goib juga. Sama halnya seperti plastik. Makanya kalau orang kadang kalau orang ngirim sebuah agama kayak poso haji, kayak
cuntring kayak batu-batu gitu sampai ke seberang lautan, mereka rata-rata bungkus plastik, dan plastik itu harus rapat. Ya nggak pecah yang bersih. Energi itu biar keluar. Ya sama juga tenaga dalam itu, kalau dilapisin dengan plastik itu nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Jadi kalau ada penampilan energi di dalam botol, apalagi botolnya itu Tutup rapat. tutup rapat, nah itu nggak bisa masuk. Energi itu nggak bisa masuk. Seperti itu. Oke, mau ditanyakan lagi Mas Abino? Nggak ada, misalnya pengetahuannya dengan ini juga ini. Jadi kalau menurut saya ya, banyak kita jangan sampai karena itu pasti ada perjanjian. Jadi sesuciannya aja, ya. Jadi Nilai ta'ala lah ya. Iya, nilai Itu lebih baik. bahaya loh, serius bahaya. Memang sih semua insan itu enak, tapi ya pasti bawa dampak. tumbal pasti ada. Timbal baliknya ya. Sebenarnya kalau untuk penari sendiri, saya pengen itu perbanyak sedekah subuh. Itu kita lewat jalur langit, kalau kata guru saya itu melalui jalur langit. Perbanyak sholat, perbanyak sedekah subuh. Harus ada. Dan ada ya beberapa nama yang sengaja tapi nggak mungkin saya baca. Dan sebenarnya untuk dulu sendiri itu nggak itu, karena kadang-kala dia udah punya banyak nih, kita udah ngambil, kan dia targetnya 300 ya nggak gitu, dia udah ngambil 600, nggak mungkin itu 600 dikasih semua. Besok ya. Buat besok lagian dia bisa main nggak kerja, Iya. seperti itu. Dan dia baru harus menghasilkan 300. Tapi jika lo misalkan dia tidak dikasih makan atau tidak dikasih darah sama majikannya, sama istrinya itu tersebut ya, itu biasanya dia ngambil apa yang ada. Kadang-kadang anaknya, kadang-kadang ini. Jadi bisa dibilang dibunuh naik dengan cara dia. Pelan-pelan aja. Sakit atau apa ya? Bisa jadi sakit, bisa jadi pas waktu di jalan stangnya dibengkokin kecelakaan atau gimana gitu, makanya dibunuh dengan cara dia. Tidak lagi kalau cincin persugihan memang itu sebuah ya sama kayak dulu terjadi dulu, tapi kan kalau persugihan itu jarang, sebenarnya orang yang punya persugihan itu jarang Mas. Jadi mau lari kemana aja nggak semua itu bisa. Karena keyakinannya masih ada. Soalnya misalnya kita cari persugihan nih, mau pengen kaya, cari persugihan pocong, botol hijau, segala macam. Enggak. Selagi kita masih percaya Gusti Allah, masih percaya itu nggak bakal bisa terlaksana. Masalahnya itu tidak satu jalur sama yang diminta. Tapi kalau sampai tuh pusing nyarinya udah Tekad bulat. udah nggak percaya sama Gusti Allah, gini-gini pokoknya udah Masa bodoh lah ini. saya jamin itu berhasil. Jadi soalnya emang ya. Seperti pesugihan dorong, pesugihan apa. Dan rata-rata pesugihan itu, nah ada tuh yang nyari di pohon. Dan sebenarnya itu pesugihan itu yang bersangkutan dengan dorong, dengan air itu, cincin tersebut itu bersembunyinya itu di tempuran, bersembunyinya di tempuran, tempuran air. Dan untuk bertemu dengan cincin pesugihan tersebut atau ratu pesugihan atau apabila terserah yang bilang apa itu kan, itu juga ada kayak prosedurnya. Itu juga katanya nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Katanya tuh 3 hari atau 4 hari itu berturut-turut di situ. Jadi malam pertama kita penebusannya lagi. nanti terakhir ini katanya baru ditemuin nama yang bisa dibilang kayak si Blorong apa gitu. Ya dirawat juga. Iya. Jadi nggak segampang itu. Jadi semua itu udah prosedur, udah proses. Kalau tekad kita nggak bulat, kita nggak bakal bisa. Nah, itu pun kita harus membutuhkan beratus-ratus ribu. Masalahnya apa kan buat ini? Sarah-sarah. Saja buat apa? Buat Komplitin ya. Iya, buat komplitnya sarjana itu yang mahal itu aja. Ya saran untuk yang ada di depan layar kaca. Ya kalau menurut saya, biasa itu ya
jangan sampai lah terjebak gitu lah. Apalagi takut, apalagi sekarang banyak banyak yang nipu, jangan berdampak buruk bagi kita semua. Dan pasti kayak gitu tuh khorimnya nantinya, khorim daripada manusianya itu kan diperbudak juga di sana. Kalau roh itu bertanggung jawabkan, kalau khorim itu yang diperbudak. Karena pernah dengar kan persugihan nanti kamu diperbudak dalam sana begitu. Sebenarnya itu yang memperbudak itu tuh, yang diperbudak itu khorimnya bukan rohnya. Rohnya ada ditanggung jawabkan. Kalau jin khorim itu berkeliaran, jin khorim itu apa? Jin khorim itu ya seperti kita. Dan nggak ada orang yang tidak punya jin khorim, orang yang nggak punya jin khorim ya mati pastinya. Orang pada pengertiannya jin khorim itu masuk ke dalam diri manusia bersama-sama dengan roh. Begitu lahir ke alam manusia baru datangnya sukma. Kalau itu jin khorim itu kan bentuk tubuh kita yang kedua ya intinya. Itu jin khorim itu bukan bentuk loh ya, apa ya? Ya jin Ya sama, dia menyerupai kita gitu loh. jin tapi dalam tubuh gitu. Iya nggak ada bedanya gitu loh sama kita. Dan mata, cara bicara, pemikiran itu sama seperti kita karena ya itu tadi datang roh, datang khorim. Kalau sukma itu lebih ke perasaan, ke rasa itu kan, ke apa ya, ke batinnya kita, ke rasa batin, nah kayak kita menyukai seseorang melalui hati, kayak kita menyukai satu barang, Sukma teman-teman. itu sukma ya. Kalau roh nggak mungkin. Dan roh manusia seperti apa ya? Saya tidak tahu manusia seperti apa. Seperti itu. Untuk Mas Sapiro sendiri apa maksudnya? Maksudnya kalau kita di dunia ini ya berjalannya dengan yang baik-baik saja lah, intinya yang bukan untuk dampak variasi gitu. Bukan isinya itu aja untuk sahabat kami yang ada di mana saja. Mas Sapiro sendiri? Syukuri hidup kita yang pilih dari Allah, jalani apa adanya lah. Ini salah satu ini dari kami ini. Kami itu banyak katanya om yang nanya gitu. Ya sama juga yang Mas Anggar ngomong kesana ini juga intinya ada dua pihak, termasuk orang percaya dan separuh intinya. Jadi kalau separuh itu nanggung itu ya kita dilangkah, tidak nyampe malah gagal. Itu banyak. Tapi kalau yang udah tadi namanya nekat, udah gak percaya sama yang mencipta, termasuk yang menciptakan diri kita dari suasana di dunia ini ya bisa saja. Karena alam goib ini tadi ada batas dimensi. Oh, di kami itu tempatnya ya? Tempatnya memang, tapi kan nggak semua orang cool intinya. Tergantung. Banyak sih orang yang cool ya, banyak orang yang enggak. Tergantung percaya dan tidaknya mau. Orang itu semakin syirik, itu semakin gul. Semakin dahsyat. Iya. Menyatukan jin Karena sama dia jiwa-jiwa. apa ya, satu jalan satu harus. Ya kayak kita baru pelajari sebuah keilmuan, terus kenapa kita belum bisa mengandalkan kudam kita, belum bisa menyatu sama kudam kita atau sama pendamping kita. Simpel sebenarnya. Cuman ini kita itu biasanya berbeda arah, berbeda jalan. Jadi belum satu arah, belum tujuannya beda jalannya. Iya. Ya maklum. Wajar karena kita masih manusia hidup di dunia sih ya. Satu berlawanan dengan materi, kedua berlawanan dengan keilmuan itu memang ya. Iya. Tapi mungkin seiring bisa tapi butuh proses. Mungkin kita sudahi dulu ya ngobrol-ngobrolnya, dan lagi mohon maaf mediumisasi kita nggak lama, cuma bentar-bentar karena 1 jam, kedua Privasi ya. privasi juga kita nggak enak. Ya. Udah kalau gitu kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, rezeki yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ijazati lahul al-fatihah. Saksikan terus channel kami Anggar Official Channel, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like.
Iya. Oh ya, satu lagi. Bentar lagi mungkin di tanggal berapa? Pergantian nama. Di antara tanggal 16 ya. Tanggal 16 mungkin bukan anggaran official lagi, tapi titik-titik. Sabtu apa ini? Titik lah. Ntar juga kasih Salam bahagia selalu. salam bahagia selalu dan ada salam-salam mungkin untuk siapa? Untuk semuanya. Istrinya enggak? Dari Salam 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 bahagia selalu. buat istrinya? Apanya siapa? Sejahtera. Istri saya tercinta ya. Nah, gitu dong. Mas Hedi ada? Untuk rekan kita yang lagi pulang kampung, Kang Mas Adipati. Ya. Salam muah. Nah, udah kalau gitu cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkara Film Channel. Jangkrik bos. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau masih ada. Kalau lu masih nomor. Terus ada nih. Udah.